Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke YouTube Ozran Fitri. Sekarang teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita akan membahas tentang wawasan dasar bimbingan dan konseling. Sekarang kan sebentar lagi ada tes P3K. Siapa tahu nanti akan masuk soal-soal mengenai wawasan dasar bimbingan dan konseling. Langsung saja ya Bapak Ibu, di sini saya siapkan beberapa soal, kita belajar sama-sama apa saja soal-soal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Stay tune ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, ditinggalkan jejaknya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapat updatean terbaru dari channel YouTube Ozirama Fitri. Semangat, semoga kalian lulus. Baiklah, untuk soal nomor 1, mengapa bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah sangat diperlukan? Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu untuk soal esai kita nomor 1 ini? Jawaban yang benar untuk mengapa bimbingan dan konseling di madrasah sangat diperlukan, yaitu bimbingan merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan memikontribusikan terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah. Menurut Juntika 2005, berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa proses pendidikan di sekolah termasuk madrasah tidak akan berhasil secara baik apabila tidak didukung oleh penyelenggaraan bimbingan secara baik pula. Sekolah dan madrasah memiliki tanggung jawab yang besar membantu siswa agar berhasil dalam belajar. Untuk itu, sekolah dan madrasah hendaknya memberikan bantuan kepada siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajar siswa. Dalam kondisi seperti ini, pelayanan bimbingan dan konseling sekolah dan madrasah sangat penting untuk dilaksanakan guna membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Kita masuk soal nomor 2 ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling? Nah, sebelum kita membahas soal yang lain, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling. Apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Bimbingan dan konseling yang pertama itu makna bimbingan. Bimbingan yaitu bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suatu asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Makna konseling yaitu kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah klien.
yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, serta mampu memecahkan masalah sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita belajar soal di nomor 3 tentang wawasan dasar ini ya. Soal nomor 3, apa tujuan bimbingan dan konseling? Nah, kita harus tahu ini, apa tujuan bimbingan dan konseling ini. Baiklah Bapak Ibu, jawabannya tujuan dari bimbingan dan konseling adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing atau dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitasnya dan agar individu dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. Tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka 1. Membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau yang dikonseling. 2. Membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. 3. Membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. 4. Membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Nah, ini merupakan tujuan dari kegiatan bimbingan dan konseling Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu apa tujuan kita dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling agar kita bisa membimbing ataupun mengkonseling klien atau siswa kita di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 4 ya. Sekarang kita belajar apa fungsi bimbingan dan konseling. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa fungsi bimbingan dan konseling. Kalau ada yang belum tahu, kita belajar lagi ya apa fungsi dari bimbingan dan konseling ini. Fungsi bimbingan dan konseling yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya. Salah satunya pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor
untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kualitatif. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Selanjutnya ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berakhlak. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai di dalam dirinya. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 5. Layanan untuk mencegah timbulnya masalah dalam bimbingan dan konseling adalah layanan untuk mencegah timbulnya masalah dalam bimbingan dan konseling adalah yang pertama yaitu layanan orientasi. Agar mereka mengenal lingkungan sekolahnya yang baru secara lebih baik sehingga terhindar dari berbagai masalah selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, layanan ini penting Bapak Ibu. Kita harus mengenalkan siswa kita terlebih dahulu tentang layanan orientasi. Misalnya dari siswa kita kelas 10, kita pengenalan lingkungan supaya siswa bisa mengenal situasi di sekolahnya. Selanjutnya itu ada layanan pengumpulan data. Dengan diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang siswa sehingga bisa diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa. Untuk mengetahui keadaan siswa, kita perlu pengumpulan data seperti mengumpulkan data keluarga, biodatanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada layanan kegiatan kelompok. Agar siswa memperoleh pemahaman diri secara lebih baik, perlu dilakukan kegiatan layanan kelompok. Selanjutnya, layanan yang terakhir itu layanan bimbingan karir. Agar siswa bisa mengaku karir tertentu terletak setelah tamat sekolah. Jadi sebelum siswa tamat sekolah, kita akan memberikan layanan karir agar siswa itu bisa mengetahui nantinya dia tamat dari sekolah mau kerja ataupun mau kuliah.
Jadi kita sebagai guru BK harus mengetahui 4 layanan ini diberikan kepada siswa. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 6. Apa saja yang meliputi penanganan kasus? Nah, sekarang kita mengetahui apa saja yang meliputi penanganan kasus pada guru bimbingan dan konseling ini. Yang meliputi penanganan kasus pada guru bimbingan dan konseling, yang pertama itu pengendalian awal tentang kasus, pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus. Selanjutnya, penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus tersebut dan pada akhirnya. Selanjutnya, mengusahakan upaya-upaya untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip bimbingan. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah ada yang tahu apa saja prinsip bimbingan. Yang pertama ada prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu, prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing, sedangkan prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi atau manajemen, pelayanan bimbingan dan konseling. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk di soal nomor 8. Mengapa bimbingan itu identik dengan pendidikan? Mengapa bimbingan itu identik dengan pendidikan? Ayo Bapak Ibu, ada yang sudah menyimpan jawaban? Karena apabila seseorang melakukan kegiatan mendidik, berarti ia juga sedang membimbing. Sebaiknya, apabila seorang melakukan aktivitas membimbing, berarti ia juga sedang mendidik. Halo, baiklah Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 9. Apa yang dimaksud penanganan kasus dalam bimbingan dan konseling? Jawabannya yaitu Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan penanganan kasus dalam bimbingan dan konseling, yaitu penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dialami oleh seseorang yang dihadapkan kepada sejak awal sampai dengan akhir perhatian tindakan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk di soal nomor 10, soal terakhir kita di video kali ini.
Langsung saja Bapak Ibu untuk soal nomor 10, sebutkan tahap-tahap dalam bimbingan dan konseling. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah mungkin sudah mengetahui apa saja tahapan-tahapan dalam bimbingan dan konseling. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Tahapan-tahapan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan. Kedua, pengenalan lingkungan. Ketiga, pengenalan keputusan. Keempat, pengenalan diri. Kelima, eksentasi atau perwujudan diri. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja video saya kali ini. Baiklah Bapak Ibu, itu saja soal kita di video kali ini.